Sarankan kalau saya betul. Makasih. Saya tidak tahu komentar saya itu jadi pemicu ini atau tidak. Memicu. Nah, tapi sebetulnya ketika saya berkomentar di Facebook, sebetulnya bukan kata barunya yang jadi penekanan saya. Yang jadi penekanan saya adalah kata tolakinya. Lalu saya membandingkan kan, di awal kemerdekaan, di awal tahun 1900-an, itu kan takdir juga nyuri soneta, gitu ya, nyuri soneta dari Belanda, agar apa? Ya agar baru, dan orang menganggap bahwa dia pembaru, tapi sebetulnya kan nyuri soneta. Gitu ya. Tapi dia tidak gembar-gembor bahwa itu adalah karya sastra baru Belanda, karena aspek penamaan sebuah karya itu menurut saya adalah bahasa. Gitu. Nah, lalu saya katakan kan, saya membayangkan akan membaca karya sastra berbahasa Tolaki. Karena apa? Karena di sini adalah karya sastra. Barunya buang saja dulu, misalnya gitu ya. Bagi saya itu nggak mempersoalkan barunya. Karya sastra Tolaki. Kan kalau kata barunya di ini frasa ini disederhanakan, begitu ya. Bisa jadi kan karya sastra Tolaki kan. Tapi isinya kan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia sudah jadi subordinasi dari bahasa Tolaki? Ya kan? Atau kata Tolaki ini untuk menjelaskan apa? Sebagai pemilik tradisi lesan pertamanya itu. Oke. Haiku. Gitu ya, ada orang-orang yang menulis haiku gitu ya. Tapi kan Diro itu nggak menulis haiku Jepang gitu. Karya sastra baru Jepang. Nah, ada. Karena apa? Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, walaupun dia mengambil haiku, karena bahasanya bahasa Indonesia, dia adalah warga sastra Indonesia. Ya kayak orang bulenya lah gitu. Orang bule datang ke sini, kemudian dia daftar jadi apa? Daftar KTP gitu. Sudah 5 tahun di sini. Ya kemudian dapat KTP Indonesia, memang masih bule gitu ya, bule, tapi dia adalah warga Indonesia, sama seperti saya. Sementara bahasanya adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi mau memosisikan sebagai apa ini bahasa Indonesia? Apakah subordinasi dari bahasa Tolaki gitu ya, atau gimana? Ini kan jadi akhirnya agak mirip-mirip dengan Malam Sastra, gitu ya. Yang di dalamnya ada pertunjukan drama dan dan pameran seni rupa gitu, ya kan? Sastranya mana? Ya, gitu. Lalu orang bertanya, sastranya mana ya? Ada sastranya lah gitu ya. Di dalam drama kan ada sastra gitu ya. Tapi gitu ya, itu kan pertunjukan, itu wilayah teater gitu ya. Ya macam begitulah gitu ya. Tapi santai saja sebetulnya gitu ya. Yang menulis ya ini orang sudah nulis buku lalu kemudian diminta mempertanggungjawabkan, mendingan nggak usah nulis buku ini. Nah, tapi ya ini apa, jadi itu sebetulnya kalau kemudian ini kita bawa ke dalam sastra Indonesia, ya boleh jadi ada kebaruan dengan segala resikonya gitu ya, segala resiko dari pilihan kebaruan itu. Ya. Apa? Pertama misalnya, gitu ya. Yang dicontohkan di sini di pengantar itu hanya kesamaan bunyi saja. Sayang sekali saya tidak paham bahasa Tolaki, sehingga saya tidak tahu apa makna larik perlarik dari contoh ini. Apakah ini nanti akan mirip syair? Kalau kita menggunakan istilah yang sudah lazim kita dengar, gitu ya. Ataukah ini memang mirip pantun, gitu ya, gitu. Nah, tapi saya nggak begitu paham tentang isinya. Jadi yang dicontohkan adalah hanya soal bunyi saja. Vokalis, ya, bunyi-bunyi vokal yang dominan bahkan boleh jadi seluruh bunyi itu adalah vokal, gitu ya. Pada bahasa yang vokalis itu kan hal biasa, gitu ya, hal biasa. Nah sekarang kita mau bawa ke Indonesia, ya nggak masalah. Seperti orang mau memilih jadi vegetarian, yaitu
saya nggak akan pakai daging, nggak akan makan daging saya hanya akan makan sayuran saja. Ada yang sayuran murni, ada yang sayuran tambah ikan, ada yang sayuran tambah telur, gitu ya. Terserah pilihannya lah, gitu ya. Nah, misalnya ini kan ada vokal yang tambah diftong juga. Diftong, nah dikategorikan ke apa ini diftong? Dikategorikan ke vokal. Dari tulisan vokal, tapi dari bunyi bukan vokal. Diftong itu. Kalau dalam kelisanan, diftong itu bukan vokal. Karena apa? Karena di sana ada konsonan, ya, ada konsonan yang sebetulnya diganti cara penulisannya dengan bunyi vokal. Yang entah kenapa tiba-tiba kok begitu, gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu tegas, kacau ya kacau saja pakai w, gitu ya. Gitu. W. Nggak Aneh sekali, Pak. Iya. Gitu ya. Tapi kita gitu ya, kerbau. Kerbau kan bunyinya juga w itu. Bukan kerbau, kan kita tidak membacanya kerbau kan? Kerbau. Ya, pantai gitu. Bukan pantai kan? Pantai. Ya. Terserah orang bahasa yang normatif mengatakan bahwa pantai itu salah gitu ya. Karena itu adalah AI, pantai. Kalau dibaca pakai vokal dan kita ikuti, itu dibacanya pantai. Apakah orang membacanya pantai? Pantai, mau ke pantai dulu. Santai dulu. Gitu ya. Iya kan? Kan enggak. Tapi itu adalah jadi pantai, santai. Ada Y di sana. Y kan? Ada Y. Kalau Y berarti apa? Konsonan kan? Gitu ya. Konsonan. Sebetulnya dari aspek bunyi. Dari aspek bunyi kan begitu. Makanya di sini gitu ya. Di sini juga kemudian ada yang memilih diftong dan hanya melihat huruf akhirnya saja. Sungai, lalu di sininya yang berikutnya ada I gitu. Kan I dengan I kan beda sebetulnya. Ya kan? Beda. Nah, itu sebuah pilihan saja sebetulnya. Oke, ambil. Kayak inilah soneta diambil, kemudian rubaiyat. Gitu. Banyak sebetulnya ya yang begitu. Tapi kemudian gitu ya, orang-orang yang menulis itu tidak menyatakan bahwa itu adalah karya sastra dari wilayah yang jadi rujukan, jadi pinjamannya. Mungkin ini karena kerendah hatian 5 orang ini sehingga kemudian dinyatakan meminjam. Sebetulnya kalau penyair besar itu bukan meminjam, mencuri. Gitu ya. Mereka tidak tega. Mencuri kan? Mencuri apa? Jangan diketahui dulu, jangan tahu orang jangan tahu. Gitu ya, bahwa kita itu sebetulnya hanya memakai kinoho yang sudah ditolaki itu sudah orang sudah banyak tahu yang begitu. Berarti terlalu jujur ya. Nah, jadi kalau kita tempatkan dalam Khazanah Sastra Indonesia, ini baru. Betul baru. Gitu ya. Baru. Saya tidak menolak bahwa ini baru. Ya, tinggal nanti ditimbang. Ya kayak tadi vegetarian itu ada kelebihan ada kekurangan. Mau membatasi diri pada vokal ya silakan gitu ya. Nah, Pak, berarti nanti ada hal-hal yang seperti orang yang susah menyebut R, akhirnya dia pilih kata-kata yang kemudian tidak ada R-nya gitu. Kan itu saja. Ya. Nanti kata-kata yang konsonan yang sebetulnya punya aspek keindahan yang sama juga dengan vokal, lalu kenapa ditolak misalnya gitu ya. Tapi itu juga pilihan. Gitu ya. Itu adalah pilihan, tidak masalah gitu ya. Tuh. Nah, jadi sebuah kiblat kreatif bisa gitu ya. Tapi kok disebut karya sastra baru tolaki ya? Gitu ya. Lalu saya memang menyatakan ada kata kino karya sastra dalam kurung baru, ya baru saya kasih tanda tanya memang gitu ya. Baru untuk tolaki bukan hal yang baru. Oke, untuk Indonesia baru. Tapi kok diberi nama tolaki? Sehingga kemudian, loh ini bahasa Indonesia itu apakah sudah jadi bagian dari bahasa tolaki? Gitu ya, pemanaan itu. Karena kalau kita menyebut misalnya puisi Irak modern, ya berarti puisi. Anggaplah kalau misalnya di sana ada bahasa Irak misalnya, ya berarti bahasa Irak kan, gitu ya. Tapi kayaknya tidak ada yang menulis puisi Irak modern. Yang ada adalah puisi Arab modern, gitu ya.
puisi Arab modern. Ya, dari mana saja, dari wilayah yang berbahasa Arab. Jadi ternyata ke bahasa gitu. Penyebutan ini gitu ya, penyematan sesuatu itu gitu ya, dan ini karena tolaki kan berkaitan dengan bahasa ya, kayaknya berkaitan dengan bahasa itu. Jadi beberapa contoh gitu ya, dari soneta yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan kawan-kawannya itu, mereka tidak menyebut puisi Belanda, puisi baru Belanda gitu ya, itu haiku misalnya gitu ya, puisi baru Jepang misalnya, enggak gitu ya, karena ya itu hanya sebuah kita akui akan lebih terhormat saya kira kalau kemudian kalau provokatif misalnya gitu ya, sudah kinoho saja, kinoho perdamaian gitu ya, kalau ada apa muatan yang ingin kita tawarkan adalah perdamaian misalnya gitu ya, damai bersama kinoho misalnya gitu, atau gimana gitu ya. Jadi akhirnya kemudian kelima pengarang ini kemudian menyumbangkan kata baru dalam bagi khazanah sastra Indonesia, yaitu kinoho gitu ya, kinoho gitu. Sama seperti kan Kabanti, Kantola juga kan masuk juga, sudah masuk ke dalam khazanah sastra Indonesia gitu. Nah, jadi saya itu sebetulnya mempertanyakan kok harus ada kata tolakinya gitu ya. Nah, karena apa? Karena lazimnya, ya boleh juga tidak lazim sih sebetulnya gitu ya. Lazimnya penyebutan suatu hal itu mengacu ke bahasa ya. Bahasa. Kemudian ya Ini pertanyaannya itu tadi apa? Sebetulnya sudah jelas lah semuanya. Gitu ya. Bahasa Indonesia bukan vokalis, lalu yang dipilih lah yang vokalis itu juga pilihan. Kayak misalnya makanan itu kan bukan hanya sayuran, tapi ada juga dari daging dan sebagainya. Tapi kalau nggak mau makan daging ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Itu hanya soal pilihan selera gitu. Jadi kiblat kreatif ya jelas bisa jadi kiblat kreatif juga gitu ya. Tinggal nanti akan ada orang yang mengikutinya atau tidak gitu ya. Kayak haiku kan ramai-ramai juga gitu ya, haiku. Sonian. Atau misalnya skala apa yang baru Sonian misalnya gitu ya. Lalu ada orang yang mempersoalkannya, tapi misalnya omongan Agus Sarjono dan Acep itu, ya biarkan saja dia Aritonang itu ini apa ngurus haiku, kan dia jadi eksis gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa bertarung di khazanah sastra Indonesia yang ini ya sudah biar saja dia punya urusan lain, dia lebih eksis dan kemudian ngurus ini ibu-ibu gitu ya, ngurus emak-emak soal haiku gitu kan. Jadi biarkan saja misalnya gitu. Itu kan pilihan gitu. Nah, Agus Sarjono itu ini guruannya gitu ya, begitu. Karena apa? Diro kan sudah tidak eksis di khazanah sastra ya, di apa? Di perpuisian modern Indonesia gitu ya. Yang tidak berkiblat ke mana-mana, ke ini apa ragam-ragam dari ini dari karya sastra yang berasal dari luar gitu kan. Jadi sebetulnya saya senang sih sebetulnya dengan ini Pak. Tapi ya beranilah gitu ya untuk mencuri lah gitu ya. Curi saja, jangan dipinjam gitu ya. Karena kalau dipinjam itu siapa yang bilang? Yang penyair besar mencuri itu. Bukannya istilah saya barangkali. itu menunjukkan ketimuran kita, izin kita. Iya. Saya kira itu saja. Saya mengapresiasi penerbitan